إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kuntu ashira ashrati rahtin minal muhajirin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina Rasulullah alaihi salatu wassalam biwajhihi fa qala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku termasuk salah satu dari 10 orang-orang muhajirin bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menghadap kepada kami dan bersabda, wahai orang-orang muhajirin, aku berlindung kepada Allah, jauhi oleh kalian dari 5 perkara. Tidaklah zina tampak pada suatu kaum dan mereka terang-terangan melakukannya, kecuali mereka akan diuji dengan penyakit ta'un dan bermacam-macam bentuk kelaparan yang tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran, melainkan akan diuji dengan musim paceklik, sulitnya kehidupan dan jahatnya penguasa. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mal mereka, kecuali hujan akan ditahan untuk mereka. Sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Tidaklah suatu kaum mengingkari janji atau amanah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan penguasa mereka adalah musuh mereka yang bukan dari mereka. Para pemimpin itu mengambil sebagian milik rakyatnya. Tidaklah para pemimpin mengabaikan hukum yang ada di dalam kitab Allah, kecuali Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ma'asal muslim sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis tadi ini menunjukkan bahwa ternyata dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak hanya berdampak buruk kepada dirinya sendiri sebagai pelakunya,
namun juga berdampak buruk kepada sekitarnya. Mari kita perhatikan kembali poin-poin yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Yang pertama, bahwa tidaklah zina tampak pada suatu kaum dan mereka terang-terangan melakukannya, kecuali mereka akan diuji dengan penyakit taun, yakni wabah, dan bermacam-macam bentuk kelaparan yang tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tampaknya hal ini sedang mulai atau bahkan sudah terjadi di tengah-tengah kita, yang mana perzinahan atau hal-hal yang mendekati zina sudah mulai tidak lagi dianggap hal yang tabu atau hal yang memalukan, apalagi dianggap suatu perbuatan dosa. Kalau kita tidak menghindarinya, atau kita tidak mengingkarinya, atau tidak bertaubat jika terjerumus ke dalamnya, maka bencana wabah atau bencana kelaparan akan terjadi yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Kemudian kedua, redaksi hadisnya berbunyi, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran, melainkan akan diuji dengan musim paceklik, sulitnya kehidupan dan jahatnya penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan sebuah perenungan, apakah hal ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Jika jawabannya iya, maka ini merupakan musibah besar, karena yang melakukannya bukan lagi individu tetapi suatu komunitas, suatu kaum, yang ini merupakan bentuk maksiat massal berupa kecurangan, penipuan, kebohongan, pengkhianatan di suatu tubuh masyarakat, baik dalam transaksi jual beli misalnya, atau terjadi di pasar, atau terjadi di suatu lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala akan menghukum mereka dengan diberikan kesulitan, salah satunya adalah penguasa yang jahat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan suatu framework, cara pandang, sudut pandang, manhaj Islam yang tentu berbeda dari agama-agama yang ada di muka bumi ini, yaitu bahwasannya kelaliman penguasa merupakan dampak dari kelaliman rakyatnya. Kejahatan penguasa itu merupakan bentuk dari kejahatan suatu rakyat. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menerangkan bahwa penguasa yang buruk itu merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat yang berperilaku buruk. Sedangkan penguasa yang buruk kelak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman yang lebih berat di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai atau memimpin orang zalim yang lain disebabkan perbuatan mereka. Quran surat Al-An'am 129. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Al-Qurtubi pernah mengatakan, idza radhiyallahu an qaumin walla amrahum khiyaruhum, idza sakhitallahu ala qaumin walla amrahum syiraruhum. Jika Allah meridai suatu kaum karena mereka baik dan taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan pemimpin mereka adalah orang yang terbaik di antara mereka. Namun jika Allah murka pada suatu kaum karena kemaksiatan mereka, karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan pemimpin mereka adalah orang yang terburuk di antara mereka. Kemudian Al-A'mashi di dalam salah satu karya Al-Imam As-Suyuti menyatakan, sami'tuhum yaquluna idza fasadan nas ummir alaihim syiraruhum. Jika manusia telah rusak, Allah jadikan pemimpin mereka adalah yang terburuk di antara mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahulu Bani Israel juga pernah suatu kali dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Bakhtun Nasr. Di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnul Qayyim dikatakan, wa nadhara ba'du anbiya'i Bani Israila ila ma yasna' bihim Bakhtun Nasr faqala bima kasabat aydina salatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Bahwa sebagian para nabinya di kalangan Bani Israel melihat perbuatan yang dilakukan raja yang kejam, yaitu Bakhtun Nasr,
dengan mengatakan, karena perbuatan kamilah engkau ya Allah telah menjadikan penguasa kami adalah orang yang tidak mengenalmu dan tidak menyayangi kami. Dalam keterangan yang lain berbunyi, wa qala bakhtun nasr li Daniel malladhi salatani ala qaumik qala azumu khati'atika wa zulmu qaumi anfusahum. Suatu kali Bakhtun Nasr pernah berkata kepada Nabi Daniel, atau dalam bahasa kita Daniel atau Daniel. Maka Nabi Daniel menjawab, karena besarnya kesalahanmu dan kezaliman kaumku sendiri terhadap diri mereka sendiri. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, redaksi hadis tadi berbunyi bahwa tidaklah satu kaum menahan zakat mal mereka kecuali hujan akan ditahan untuk mereka, sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak dapat hujan. Ini jelas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa zakat mal itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang hartanya telah sampai pada nisab dan haulnya. Maka hendaklah hal ini menjadi perhatian kaum muslimin yang ditandai dengan apa? Yaitu mempelajarinya serta mengamalkannya, mengetahui berapa nisabnya, catat kapan haulnya. Yang keempat, tidaklah satu kaum mengingkari janji atau amanah kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan penguasa mereka adalah musuh mereka yang bukan dari mereka. Para pemimpin itu mengambil sebagian milik rakyatnya. Artinya, jika penduduk suatu negeri telah menjadi orang-orang yang mudah mengingkari janji, mengkhianati amanah, kemudian ya kecurangan dan semisalnya, tunggulah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin mereka itu dari musuh mereka, bahkan bisa jadi bukan dari etnis mereka yang serta merta merampas hak-hak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, tidaklah para pemimpin mengabaikan hukum yang ada dalam kitabullah kecuali Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Maka ini pesan ataupun nasihat bagi para pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin lembaga, RT, RW, camat, lurah, wali kota, gubernur, sampai presiden. Hendaknya mereka menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk dan kiat untuk hidup yang damai, terarah, sejahtera. Ya. Jika hal tersebut dilakukan, maka Allah Ta'ala akan membuat kehidupan rakyatnya yang dipimpinnya itu dalam kerukunan, sejahtera dan harmoni. Namun jika diabaikan, maka permusuhan akan terjadi, baik individunya atau antar golongan, antar komunitas, antar lembaga dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah 5 maksiat massal yang harus kita hindari, bahkan harus kita ingkari jika sudah terjadi, dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Perbaikan itu tidak lain adalah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk maksiat. Bukan dengan turun ke jalan, tapi turunlah ke masjid dan padati masjid dengan solat-solat wajib kita, serta tinggalkan dosa. Karena meninggalkan dosa akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk negeri yang dia diami, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan demi keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan dosa mereka. Al-A'raf 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا نافئا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.